Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, sadaqa wa'dah wa anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguh berbahagia hari ini kita telah menyelesaikan ibadah selama sebulan penuh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Walitukabbirullah, dan agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian selama bulan Ramadan. Kita bisa salat malam, kita bisa puasa, kita bisa bersedekah, kita bisa bertilawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maka sungguh berbahagia orang-orang yang telah berpuasa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan sungguh bahagia orang-orang yang salat malam, salat tarawih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan sungguh berbahagia orang-orang yang berjuang beribadah di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir mencari Lailatul Qadar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang beribadah dengan sebaik-baiknya di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, di kesempatan yang penuh berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang suatu amalan saleh yang sangat mulia, yang merupakan tanda keimanan seseorang, yaitu berakhlak mulia kepada sesama manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sungguhnya yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ibadah bukan cuma hanya hubungan kita dengan Rabbul Alamin, bukan cuma baca Al-Quran, bukan cuma salat malam, bukan cuma ketika kita haji atau umrah, bahkan hubungan kita dengan sesama, dengan orang tua kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, merupakan ladang pahala yang besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang beriman, yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling berakhlak mulia di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallahu wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan orang dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat diletakkan di timbangan pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shawwamal qawam." Sungguh seorang dengan akhlak yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa solat malam dan senantiasa berpuasa sunnah. Taruhlah dia tidak suka solat malam, taruhlah dia malas puasa sunnah, tapi dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang-orang tersebut. Oleh kerana ini semua menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia adalah ibadah yang sangat agung dalam Islam.
Makanya Nabi SAW bersabda, "Inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin. Apa itu akhlak mulia? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya akhlak mulia terfokus pada 3 perkara, yaitu badlun nada wa kafful adza wa talaqatul wajhi. Yaitu mudah menolong, ringan tangan, kaful adza, tidak mengganggu orang lain, wa talaqatul wajhi, dan murah senyum. Barang siapa yang dalam dirinya terkumpul 3 perkara ini, mudah membantu orang lain, ringan tangan, tidak pernah mengganggu orang lain dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan komentarnya, dengan cuitannya, talaqatul wajhi, murah senyum kepada sesama, murah senyum kepada orang yang setara dengan dia, murah senyum dengan orang yang mungkin lebih rendah ekonominya, murah senyum dengan pembantunya, dengan supirnya, maka ketahuilah dia orang berakhlak mulia. Ini secara umum. Namun pada kesempatan yang bahagia ini saya akan bahas tentang suatu akhlak mulia yang termulia, merupakan akhlak khusus yang merupakan ciri orang-orang yang khusus. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Uqbah, wahai Uqbah bin Amir, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli jannah, ahli dunya wa ahli akhirah." Wahai Uqbah, maukah aku kabarkan kepada engkau tentang akhlak terbaik dari penghuni bumi dan penghuni akhirat. Akhlak terbaik dari penghuni bumi dan penghuni akhirat. Ini akhlak paling top. Apakah akhlak tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasilu man qata'ak." Engkau menyambung silaturahmi dari kerabatmu yang memutuskan silaturahmi denganmu. Wa tu'ti man mana'ak. Engkau memberi kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Wa ta'fu amman zalamak, dan engkau memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. 3 merupakan ciri orang yang paling top di puncak akhlak. Yang pertama, tasil man qata'ak, engkau menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi denganmu. Yang kedua, tu'ti man mana'ak, engkau memberikan kepada orang yang pelit kepadamu, yang menahan hakmu, kau beri kepada dia. Yang ketiga, wa ta'fu amman zalamak, dan kau maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Tidak mudah untuk menjalankan 3 akhlak ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut akhlak ini dalam beberapa ayat. Di antara ciri-ciri penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqubad dar." Yaitu orang-orang yang menolak keburukan dengan kebaikan, yang menolak keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqubad dar, bagi mereka surga. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim." Kata Allah, idfa billati hi ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Siapa yang bisa melakukannya? Kata Allah, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim, dan tidak bisa melakukannya kecuali orang yang mendapatkan bagian yang besar. Ini akhlak sangat berat. Kenapa sangat berat? Ma'asyiral muslimin. Karena manusia punya sifat, kalau ada yang berbuat zalim pada dia, dia ingin balas. Sifat manusia semuanya demikian. Kalau perlu dia balas lebih daripada itu. Betapa sering orang berkata, "Kau belum tahu siapa saya. Kalau kau baik, saya baik. Tapi kalau kau jahat, saya lebih jahat." Betapa banyak orang mengatakan demikian. Sifat manusia ingin membalas orang berbuat buruk kepadanya. Tetapi syariat mengajarkan lain. Mengajarkan bukan cuma berbuat baik kepada orang lain, tapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Dan ini sangat berat. Perjuangan melawan hawa nafsu, mengalahkan ego, dan sangat kita butuhkan akhlak seperti itu di zaman sekarang. Betapa sering kita melihat orang-orang yang terputus silaturahminya, kakak bertengkar dengan adiknya, anak bertengkar dengan ibunya, kerabat bertengkar dengan kerabatnya. Masing-masing memegang egonya, tidak ada yang minta maaf. Merugi di dunia dan di akhirat. Bersikeras. Bahkan di hari lebaran tetap bersikeras. Terus kapan lagi memaafkan saudara? Kapan lagi ya ma'asyiral muslimin? Akhlak yang kita butuhkan di zaman sekarang ini. Nabi SAW bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wa salaha." Bukanlah penyambung silaturahmi adalah al-mukafi, yang berbuat baik kepada kerabatnya yang baik. Itu semua orang bisa.
Saudara kita berbuat baik, kita berbuat baik sama dia. Semua orang bisa demikian dan itu harusnya demikian. Walakinnal wasil, tapi Nabi mengajarkan penyambung silaturahmi yang sesungguhnya. Walakinnal wasil, menyambung silaturahmi sesungguhnya, man quti'at idza quti'at rahimuh. Orang yang diputuskan silaturahminya, wasalaha, dia justru menyambungnya. Ketika kerabatnya mencaci dia, ketika kerabatnya merendahkan dia, ketika kerabatnya bahkan terkadang orang terdekatnya menggibahinya di belakangnya, dia sabar karena dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin bisa membalas, tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Dia tahu bahwasanya ini adalah puncak dari akhlak, barometer keimanan seseorang. Kalau ingin tahu iman kita tinggi, lakukan 3 perkara ini. Ada seorang berkata kepada Nabi SAW dalam Sahih Muslim, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani." Ya Rasulullah, aku punya sebuah kerabat, yaitu punya keluarga. Asiluhum, aku menyambung silaturahmi dengan mereka, wa yaqta'unani, mereka memutuskan silaturahmi denganku. Wa uhsin ilaihim wa yusiuna ilayya, aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yaj'aluna alayya, aku maafkan mereka, mereka tidak maafkan aku. Kata Nabi SAW, la in kunta kama qult fa ka'annama tusifuhumul mal wa la yadhalu alayka wa la yadhalu laka dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Kalau apa yang kau ucapkan itu benar, maka Allah akan kirimkan penolong, malaikat yang akan membelamu. Selama demikian, seakan-akan kau masukkan debu yang panas di mulut-mulut mereka. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari yang berbahagia ini sudah saatnya kita melapangkan dada kita. Maafkan orang yang menzalimi kita. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Tidak usah ikut ego kita. Kita hidup tidak lama. Setelah itu, kemudian kita dicabut nyawa, kemudian tinggal yang terjadi tersisa hanyalah catatan amal. Maka seorang berusaha beramal saleh yang sebaik-baiknya. Latih diri untuk maafkan orang yang menzalimi. Meskipun jiwa memberontak, ingin membalas. Saatnya kita melepaskan ego kita. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Sungguhnya hari kiamat pasti akan tiba dan Allah akan bangkitkan orang-orang dari kuburannya. Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Sungguhnya hari kiamat akan tiba, kematian akan datang, fasfahi safhal jamil. Maka berilah ampunan, lapangkanlah dada terhadap orang berbuat zalim kepadamu. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya di antara amalan yang mulia adalah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala, saling membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat kelak, tatkala orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar dengan jarak matahari 1 mil, orang-orang kepanasan, maka Allah mencari-cari hamba-hambanya yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Al-yauma udhilluhum fi yaumin la dhilla illa dhilli, maka pada hari ini aku akan menaungi mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Allah banggakan mereka, Allah cari mereka, Allah muliakan mereka di antara manusia karena mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi yang lain Allah berfirman, "Wajabat mahabbati." Sungguh aku mencintai, wajib aku mencintai orang-orang ini. Siapa orang tersebut? Al-mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling menziarah, saling kunjungan karena aku. Wal mutabadzilina fiyya, orang-orang yang saling bantu karena aku. Oleh karenanya, kita sekarang hidup di zaman persatuan, tali ukhuwah tercerai-berai, terputuskan, terkoyak gara-gara urusan dunia, gara-gara urusan politik, gara-gara urusan perut, maka terjadi pertikaian, perpecahan, hujat menghujat, maki memaki, gelar memberi gelar,
Sementara orang-orang yang bertikai tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Senantiasa mereka berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bisa menahan diri, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mengerti tentang agungnya tali persaudaraan, tidak bertikai, maka dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah pelajaran yang agung yang kita dapatkan dari kisah tentang Lailatul Qadar dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar." Suatu hari Nabi SAW keluar bertemu dengan para sahabat, ingin mengabarkan tentang kapan Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan. Namun si fulan dan si fulan bertengkar. Farufiat, akhirnya ilmu tentang Lailatul Qadar diangkat. Para ulama ketika membahas hadis ini, mereka mengatakan keberkahan yang seharusnya malam Lailatul Qadar diketahui diangkat oleh Allah. Karena apa? Karena dua orang bertengkar. Dua orang ini bukan sedang berzina, bukan sedang mukul-memukul, bukan sedang curi-mencuri, bukan. Bertengkar mulut. Bertengkar mulut. Kemudian Allah angkat keberkahan. Sehingga para ulama mengatakan barang siapa yang masuk dalam pertengkaran, pertikaian, maka rahmat akan diangkat, keberkahan akan diangkat. Lihatlah bagaimana kondisi kaum muslimin sekarang. Lihatlah di media sosial, caci maki antara kaum muslimin. Hina menghina, jatuh menjatuhkan. Bagaimana keberkahan mau Allah turunkan? Sementara mereka masih mengikuti ego mereka. Ini dua sahabat disebutkan mereka bertengkar gara-gara mereka berdiskusi tentang masalah agama. Mereka diskusi karena masalah agama, rahmat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan diskusi bertikai bertengkar gara-gara masalah perut? Bagaimana lagi bertengkar bertikai gara-gara masalah politik? Yang segera akan pergi, kita semua akan meninggal dunia. Kemudian kita tersisakan dalam catatan amal kita pertikaian, pertengkaran, caci maki, gelar menggelar, nyinyir, merendahkan, menghina dan yang lainnya. Sampai kapan umat demikian? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah hari Idul Fitri ini sebagai hari saling menyayangi, saling maafkan, saling mengasihi. Buang itu ego. Buang itu keakuan. Maafkan saudara. Maafkan kawan. Ada yang berbuat buruk, balas dengan kebaikan. Sapa dia, telepon dia, WhatsApp dia. Maka Allah akan berikan nilai yang plus tinggi buat antum. Karena tiga akhlak ini adalah akhlak yang termulia, yaitu ta'fu amman zalamak, engkau maafkan orang yang menzalimimu, wa tasil man qata'ak, engkau menyambung silaturahmi orang yang memutuskan silaturahmi denganmu, wa tu'ti man haramak, dan kau memberi kepada orang yang menghalangi kebaikan darimu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuhu maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'id alaina ramadhana a'waman adidah wa azminatan mazidah wa nahnu fi siha wa iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.